Salawat kepada Rasulullah dan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu yang kami hormati, Bapak Kapolres Tanah Datar, Bapak Kapolsek Kecamatan Milakaung, Bapak dan dari Polres, kemudian yang sangat kami banggakan Bapak dan Ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas yang senantiasa atau berkenan untuk tinggal sebentar dalam rangka acara gerakan subuh berjamaah yang diadakan oleh Polres Tanah Datar, sekaligus ta'aruf atau perkenalan karena kabarnya Bapak Kapolres baru berdinas di Kabupaten Tanah Datar. Jadi untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Bapak untuk menyampaikan beberapa hal mungkin yang berkenaan dengan kegiatan gerakan subuh berjamaah ini. Pada Bapak, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusallimu ala rasulil karim. Yang sama-sama kita muliakan para asatidz, imam masjid, ketua GKM, tokoh masyarakat, orang-orang tua kami. Kalau di Jawa disebut sesepuh, kalau di sini apa? Sama. Ini mama. Yang saya sayangi, saya cintai, Bapak Polsek, Bapak Kren, kemudian anggota saya dari Polsek dan juga Polres, para warga masyarakat, adik-adik, ibu-ibu. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih membangunkan kita dalam keadaan sehat, masih membangunkan kita dari mati yang sementara. Ini satu karunia yang besar untuk kita. Dan terlebih lagi, Allah bangunkan dan kemudian Allah hadirkan kita di masjid. Kenapa? Kalau yang mulia, nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan cahaya yang sempurna di hari kiamat bagi mereka yang sering mondar-mandir ke masjid dalam keadaan gelap malam. Tidak ada cahaya. Jadi dia akan diberikan cahaya pada hari kiamat. Dan yang kedua, ada satu hadis Nabi yang mengatakan bahwa mafhumnya, kalau engkau pengen lihat orang beriman, maka lihatlah orang yang selalu mondar-mandir ke masjid. Mondar-mandir masjid, azan, masjid, azan, masjid, azan. Dan kata beliau juga Nabi SAW bahwa siapa orang yang beriman itu, dia pasti akan mementingkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga disebut perintah Allah yang paling penting adalah sholat. Saking pentingnya sholat, maka Nabi dipanggil sendiri ke Sidratul Muntaha, ke arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saya Pak dipanggil sama Pak, di WA sama Pak Kapolres, Pak Kapolda, minta tolong ini, Pak Kapolres ini. Dibanding dengan saya dipanggil langsung sendiri ke Polda di Padang, kira-kira perintah mana yang lebih penting? Dipanggil sama. Maka sholat ini paling penting Pak, karena Pak di antara perintah puasa, di antara perintah zakat, di antara perintah apapun itu haji. Yang paling penting sehingga Nabi SAW dipanggil sendiri ke hadapan arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah menerima perintah sholat. Sehingga beliau sampaikan, siapa yang tidak menjaga sholat, sholat seperti kedudukannya seperti kepala pada badan. Sholat kedudukannya seperti kepala pada badan. Jadi Pak, kalau ada orang yang menjaga sholatnya, kepalanya masih ada. Meskipun mohon maaf cacat, tidak punya tangan, tidak punya kaki,
Tetapi Bapak Ibu mulia, kalau orang tidak menjaga sholatnya, maka meskipun dia pakai baju, pangkatnya AKBP, tapi nggak pernah jaga sholat, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti orang itu tidak punya kepala. Jangankan bapak-bapak dan ibu, saya juga takut. Kenapa? Karena seperti mayat hidup. Kedudukan kepala kepada badan. Dan alhamdulillah Bapak Ibu yang mulia, hari ini kita sudah berkumpul bukan sekedar mendengar ceramah Kamtibmas, Pak. Bukan sekedar mendengar ceramah Kamtibmas, dan nanti saya mungkin mohon izin Pak Sesepuh, mungkin nanti saya sampai istok di sini. Sampai istok sampai jam berapa ya, Pak? Suruh ya. Karena ada satu fadilah mengatakan barang siapa dia setelah sholat subuh berjamaah, kemudian dia duduk sampai menunggu dia ini terbitnya matahari, kemudian waktu sebentar sekitar 5-10 menit, kemudian dia sholat 2 rakaat, maka dia akan mendapat pahala sebagaimana orang yang mengerjakan haji dan umroh sempurna. Kata Nabi, sempurnanya itu juga sempurna. Dan apabila dia tambah 2 rakaat lagi, maka keinginannya pada hari itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu. Kita sama-sama belajar banyak. Jadi keutamaan seperti itu. Kemudian Bapak yang mulia, bukan hanya sekedar saya menyampaikan ceramah Kamtibmas, tidak. Kita memiliki keislaman yang sama. Jadi kalau kita berbicara dengan orang beriman itu insya Allah sama-sama beriman, itu frekuensinya sama. Tapi kalau frekuensinya beda, nanti tidak akan tersampaikan. Tapi kalau kita ini berbicara dengan level yang sama, insya Allah informasinya tersampaikan. Jadi Bapak Ibu sekalian, bisa kita lihat keadaan hari ini masyarakat kita, keadaan hari ini umat kita. Banyaknya kejahatan secara umum, Bapak Ibu ya, Indonesia, ada Sumatera Barat, mungkin juga di sini saya juga belum terlalu mendengar beberapa persen masalah narkoba, masalah kenakalan remaja, kan begitu Pak ya. Siapa yang bisa menyelesaikan? Siapa yang bisa menyelesaikan? Tentunya yang pertama adalah atas bimbingan bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua harusnya bukan polisi Bapak Ibu. Yang bisa menyelesaikan masalahnya adalah setiap orang beriman. Setiap orang beriman. Gambarannya begini Bapak Ibu. Kata Nabi, masjid adalah jantungnya kampung. Anda sudah mendengar Pak? Masjid adalah jantungnya kampung. Sebagaimana jantung kita, ada 2 peredaran darah. Peredaran darah kecil, peredaran darah besar. Peredaran darah kecil dari jantung memompa ke paru-paru, paru-paru kembali ke jantung. Peredaran darah besar dari jantung memompa ke seluruh pembuluh darah, vena dan arteri kembali lagi. Betul Pak ya? Coba bayangkan kalau dari jantungnya sendiri bermasalah, ataupun sistem peredaran darahnya bermasalah, tersumbat atau apapun, apa yang terjadi Bapak Ibu? Apa? Penyakit. Penyakitnya yang sering kita kenal adalah stroke. Ada rumah sakit stroke Pak ya? Di Padang. Betul Pak? Stroke. Apa yang terjadi ketika seseorang stroke? Mohon maaf, bukan kita membahas masalah stroke, maka yang bersangkutan tidak bisa diajak berlari. Jangankan berlari Pak, jalan susah. Tidak bisa diajak makan rendang lagi ya. Kalau lebaran makannya sayur bening, sayur bayam. Tidak bisa apa-apa. Kalau stroke, apalagi gagal jantung. Banyak sekali masalah. Sedangkan peredaran darahnya tadi saya sebutkan darah kecil dan peredaran darah besar. Nabi SAW sabdakan, masjid adalah jantungnya kamu. Sekarang kita lihat Pak, yang disebut dengan jantungnya ini, darahnya siapa? Darahnya siapa Pak? Kita semua. Jadi semakin banyak orang yang masuk masjid
dari rumah berjalan kaki, maka itu mengindikasikan kampung kita sehat. Kalau kampung kita tidak sehat, berarti disebut kampung stroke. Apa yang terjadi? Kriminalitas. Anak-anak tidak mau hormat kepada orang tua. Mohon maaf Pak, di Jakarta sekali banyak anak membunuh orang tua, mohon maaf, menyetubui anaknya sendiri. Narkoba, geng motor, seluruh penyakit-penyakit masyarakat ada di kampung. Karena apa? Peredaran darahnya tidak lancar, jantungnya. Jadi peredaran darah kita dari orang rumah ke masjid, masjid, rumah, rumah, masjid, masjid, rumah. Dan ada peredaran darah yang lain dari rumah ke rumah mengajak ke masjid, dari rumah, keliling mengajak mereka ke masjid. Sehingga tanggung jawab kita semuanya supaya kampung kita tidak stroke, supaya kampung kita sehat. Bagaimana caranya? Setiap laki-laki balik 100% ketika azan berkumandang seluruhnya masuk masjid. Sepakat Pak? Tugas siapa ini? Bukan tugas polisi utamanya, tapi tugas setiap laki-laki ataupun perempuan yang mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah, karena mempunyai kerisauan, karena memiliki kerisauan. Mohon maaf Pak, fenomenanya sekarang, Bapak kalau sholat itu nafsi-nafsi. Bapak sholat sendiri saja, saya nggak sholat nggak apa-apa. Begitu kan? Urusan saya sama Tuhan saya, urusan saya sama Allah. Ada Pak yang mengatakan begini? Tidak bisa, tidak bisa. Gambarannya begini. Kita tidak bisa membiarkan ada orang tidak sholat, itu tidak bisa. Karena hukumnya dalam Islam tidak boleh. Gambarannya begini Pak. Kalau ada orang, tiba-tiba 5 orang, 10 orang datang ke masjid kita, kemudian minta izin sama Bapak, Pak, saya minta izin, saya mau motong tiang. Tiang ini saya potong. Baik yang tiang tidak terlihat ataupun yang tidak terlihat seperti ini. Saya nggak rusak masjid Pak, saya nggak bongkar tegel, saya nggak mencahin kaca, saya nggak bongkar atap, tapi saya mau potong tiang. Boleh Pak? Boleh? Boleh? Boleh Bu? Kenapa nggak boleh? Karena kalau dipotong tiangnya ambruk. Dia tuh enggak, saya nggak peduli Pak, cuman saya ini niatnya hanya potong tiang. Saya nggak mau mencahin kaca, saya nggak merusak cat, tidak. Saya nggak mukul-mukul tembok, tidak. Tapi saya hanya minta izin potong. Iya, boleh? Karena kalau dipotong tiangnya maka akan ambruk. Pak, Bapak memang siapa? Bapak pemilik masjid. Maka kita jawab, bukan, masjid ini punyanya masyarakat kita bersama. Apakah kita akan jaga masjid kita? Apakah akan kita larang orang-orang tadi? Pasti kita larang, betul Pak ya? Meskipun kita bukan pemilik masjid, betul Pak ya? Sekarang Nabi sampaikan, barang siapa dia menjaga sholat, maka sesungguhnya dia menegakkan agama. Barang siapa dia tidak sholat, maka sesungguhnya dia merobohkan agama. Hari ini Bapak Ibu ya, banyak sekali orang merobohkan agama. Kita diam saja, itu urusan mereka sama Allah. Saya sendiri. Jadi akhirnya apa? Kesimpulan kita Pak, tidak bisa kita membiarkan setiap orang tidak sholat. Karena apa? Dengan tidak sholat, maka dia akan merobohkan agama kita. Ada Basandi syarat Basandi. Mari kita tegakkan. Caranya, setiap orang beriman, azan berkumandang, ajak saudara-saudaranya masukkan ke masjid. Sehingga nanti akan menjadi kampung yang sehat, yang tidak stroke, yang tidak ada penyakit masyarakat. Itulah konsep Nabi SAW dalam tatanan kota yang madani. Insya Allah ya. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, tidak banyak-banyak. Saya hanya menyampaikan risau. Jadi tugas ini bukan tugas saya pribadi, bukan tugas teman-teman polisi. Toh pun kalau ada polisi yang nggak sholat, Pak, pukul kepalanya. Nggak apa-apa. Kalau marah itu benar sama saya. Kalau ada polisi Pak di sini, di kecamatan ini, nggak sholat Pak, pukul kepalanya. Bapak suruh siapa? Kapolres kemarin, amarah. Apa
yang membuat kita ini malas itu penyakit hati, Pak. Masjid besar dilihat, azan suaranya bagus, kencang, didengar. Kok nggak ke masjid? Padahal tahu hayat as-sholat itu panggilan. Kok kenapa nggak ke masjid? Karena hakikatnya dia tidak mendengar, bukan di sini, tetapi tidak melihat di sini, tetapi di sini. Kalau ada, Pak, orang tidak melihat, tidak mendengar, ada rel kereta api, ada orang tidak melihat, tidak mendengar, terus duduk di tengah rel kereta api, apa yang akan kita perbuat? Apa, Pak? Hah? Kita sebagai orang normal, ada orang buta, ada orang tuli, duduk di tengah rel kereta api, apa yang kita perbuat? Ya, menyelamatkan. Caranya bagaimana? Pakai mic, awas ada kereta api. Tidak bisa. Atau tepuk tangan, pakai suara, awas ada kereta api. Tidak bisa. Bagaimana caranya? Paling singkat, datangi dia, pegang tangannya, terus tubuhnya, bawa dia keluar dari door to door. Itu senjata paling ampuh. Datang ke rumah, sebentar lagi mau asar, balik ke masjid. Sebentar lagi mau maghrib, insya Allah ke masjid, kita cari berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling maju, ditebar pamflet, sebar lewat WA, tidak bisa. Karena hakikatnya kita sedang dalam keadaan buta dan tuli. Pakai WA, pakai suara dari masjid, mari kita akan merayakan masjid. Tidak bisa. Door to door, seperti Nabi SAW itu konsep paling maju. Karena orang dalam keadaan sakit hatinya, termasuk saya juga. Tanda-tanda hati kita ini bersih, tanda-tanda hati kita ini sehat. Setiap orang beriman adalah rakus kepada amal, rakus kepada amal. Saya harus berdoa, saya harus sedekah, saya harus mengucapkan salam kepada saudara muslim, saya harus mengerjakan setiap sunnah-sunnah Nabi SAW, saya menjaga sholat wajib, saya sholat badiah, qobliyah. Pokoknya rakus, Pak, di absen itu semua amal-amal sehingga kita kerjakan semua. Maka ya, bagaimana kita menciptakan keamanan ini sebenarnya berawal dari masing-masing pribadi dan keluarga. Saya juga sebutkan Bapak yang mulia, supaya anak-anak kita ini tidak terlibat kejahatan, maka kuncinya yang paling utama adalah perkuat agama dari rumah masing-masing. Jadikan anak istri kita sendiri orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sudah ngomong sama anggota saya, Pak. Jadi ini polisi, kalau dilepas di dalamnya ada tulisan lagi. Polisi, Pak, dilepas ada tulisannya di dalam itu camat, Pak. Jadi kita semua adalah calon mati. Jadi jangan sombong. Saya bilang begitu sama teman saya. Ini hanya titik, Pak. Bisa jadi, Pak, yang pangkatnya lebih tinggi, hisapnya lebih lama. Kan begitu. Jadi Bapak kuliah, saya titipkan kepada warga, kepada Bapak-Ibu seluruhnya, mari kita tinggikan lagi slogan semboyan yang dimiliki oleh masyarakat sini. Ada bersandi syarat bersandi kita buat. Itu memang betul, Pak. Kalau bisa kita katakan Islam dari Nusantara ini berawal dari sini. Jadi itu yang sekarang kita pikir harus diangkat lagi. Berawal dari diri kita masing-masing pribadi sebagai orang beriman, dari keluarga, kemudian dari masyarakat. Tidak akan bisa polisi, Pak. Polisi hanya akan bisa menjadi pemadam kebakaran. Kalau sudah terbakar baru ditangkap. Tapi kalau untuk level terkecil memperbaiki setiap orang, itu adalah tanggung jawab setiap keluarga. Ini saja yang perlu saya sampaikan. Ada benarnya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semata-mata, Pak, saya sayang dengan tanah datar ini. Dan sebelumnya, Pak, mohon maaf, saya sudah pernah sampai sini ternyata. Dari tahun 2016 sampai 2017, saya pergi ke Kota Padang. Ada teman mengajak saya foto-foto di Istana Pavilion. Jadi takdir Allah, saya dikembalikan ke sini. Kami mohon doa, kami mohon bantuan doa dari Bapak Ibu sekalian. Itu kami terbuka untuk Bapak Ibu sekalian. Kalau mau main ke Polres atau main ke rumah, dan mungkin saya akan main juga ke beberapa warga. Kami mohon doa restu. Kalau ada salah-salah, ada apa-apa, kami siap untuk diingatkan. Semata-mata untuk Allah, semata-mata untuk bagaimana menciptakan
dan dia ini dekat kepada Allah Ta'ala, sehingga nanti ujungnya Allah Ta'ala menghibur kita, sehingga Allah Ta'ala memberikan anak-anak kita menjadi anak yang soleh, rezeki kita rezeki yang berkah, nanti kehidupan kita kehidupan yang berkah, sehingga ujungnya kita mati dalam keadaan mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha dan masuk surga bersama Rasulullah SAW. Itu saja yang bisa sampaikan. Mohon maaf sudah menyita waktu Bapak Ibu sekalian. Saya izin titip Pak sampai suruh mungkin. Kemudian kalau ada salah kata mohon dijelaskan, yang benar datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah dari saya pribadi mohon dijelaskan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Pak Kapolres. Mudah-mudahan kalau kita simak tadi apa yang disampaikan itu sebagai pelajaran berharga bagi kita bersama, sebagai motivasi bahwa sholat memang merupakan ibadah yang utama dalam agama kita. Terima kasih Pak. Kemudian mungkin itu kegiatan kita pada malam hari ini. Pada subuh ini. Jadi setelah ini kita foto bersama sesuai dengan arahan dari Bapak. Terima kasih.